malam Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Welcome to Revival Service. Dalam ibadah kebangunan rohani lewat media yang ada pada saat ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir untuk mempersiapkan hati. Dan sekali lagi selamat datang buat setiap kita yang ada. Kita percaya bahwa ada berkat, ada kekuatan, ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu saat kami menyembah-Mu, kuasa-Mu sedang mengalir. Saat kami memuji dan membesarkan nama-Mu, dan saat firman Tuhan disampaikan, pengurapan kuasa-Mu Tuhan turun di tengah-tengah kami. Hamba-Mu terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Kami undang Kau ada di tengah-tengah kami, demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Katakan, terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Darah-Mu selamatkanku, cinta-Mu pulihkanku. Besar kasih setia-Mu kepadaku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan, pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya
worship you, Lord. Mari sama-sama kita menyembah Dia, meninggikan Dia. Tuhan, Kau terlalu baik, Kau layak dimuliakan, layak Engkau ditinggikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik selamanya. Haleluya. We give you praise. Kami tinggikan, kami sanjung nama-Mu Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. In moments like this, I sing a song. I sing a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands and I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord.
I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. There is no other like you, Lord. There is no one like you, Lord. Wonderful Jesus. Give you praise, Almighty God. I love you. Mengasihi Tuhan untuk selama-lamanya merupakan suatu perjalanan yang panjang, berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berkata yes kepada Tuhan dan kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan, perlu ada pembuktian, perlu ada langkah, perlu ada action, perlu ada sesuatu yang nyata, sehingga kerinduan kita, sehingga pernyataan kita itu benar-benar hidup. Dan hari ini saya ingin membagikan tentang kelanjutan dari sharing yang pertama, yang pada waktu yang lalu saya share tentang kurban yang harum part 1, dan hari ini saya ingin membagikan untuk part selanjutnya, yaitu part 2, kurban yang harum, yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya sedikit mengulang, review sedikit saudara, untuk yang tema yang lalu yang sudah saya bawakan, yaitu yang di part pertama, yaitu tentang arti kurban. Arti kurban itu yaitu dikatakan karaf, artinya mendekat kepada Allah. Jadi tidak ada orang yang membawa kurban, membawa persembahan, membawa sesuatu yang diberikan kepada Tuhan, yang hendak dibawa dan dipersembahkan tanpa dia mendekat. Atau dengan kata lain, ketika kita memberikan sepenuhnya dengan yang terbaik yang kita beri kepada Tuhan, itu artinya kita akan dibawa mendekat kepada Tuhan. Karena sesungguhnya ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa sesuatu dan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang saya bagikan pada waktu lalu yaitu tentang yang pertama persembahan hidup, dan kedua persembahan yaitu nilai yang kita beri kepada Tuhan. Yang kemarin saya membahas tentang persembahan ketika umat Allah datang beribadah dan dia membawa korban, persembahan, dia membawa sesuatu. Pada zaman dulu mereka membawa domba yang akan dipersembahkan, membawa ada buah-buahan, membawa hasil tanah, dan masih banyak yang lain mereka bawa ke bait Allah dan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan saya membagikan tentang bagaimana arti, nilai, dan bagaimana sakralnya, kudusnya suatu persembahan. Saudara boleh mungkin yang belum menyaksikan dan mengikuti untuk part pertama, supaya bisa menyaksikan di YouTube channel saya, saudara. Dan saat ini saya ingin melanjutkan yaitu part kedua dengan tema yang sama, kurban yang harum. Kalau yang pertama persembahan yang hidup, dan kedua persembahan yang kita beri, yaitu dalam fisik, yaitu lahiriah, yaitu uang ataupun harta atau apa yang kita akan bawa kepada Tuhan, saudara. Yang kita punya pada zaman dulu orang Israel dikatakan persembahan yang akan dibawa kepada Tuhan itu adalah harus menjadi milik orang itu. Jadi kalau dia punya sesuatu yang dia akan bawa kepada Tuhan, saudara. Dan itu merupakan satu tanda rasa terima kasih, rasa hormat, dan membawa sesuatu ke rumah Allah. Bahkan dikatakan bahwa jika kita menghadap ke rumah Tuhan dan tidak hanya dengan tangan hampa, saudara. Jadi rasanya tidak nyaman. Artinya kita harus membawa sesuatu sebagai tanda syukur kita. Dan hari ini saya ingin membagikan tentang part kedua yang menjadi poin ketiga. Poin ketiga yaitu kadar dari persembahan, saudara. Dari kadar dari persembahan yang saya sebutkan mungkin lebih
detail lagi, yaitu yang berbicara tentang pengabdian, saudara. Jadi nilai dari setiap persembahan, saudara, karena kita tidak sedang membawa sesuatu dan kemudian supaya Tuhan senang dengan kita, tapi ini merupakan rasa keharusan kita karena rasa cinta dan terima kasih kita kepada Tuhan, saudara. Dan saya tekankan di sharing yang pertama, di part yang pertama, yaitu Tuhan tidak pernah melihat dari nilainya, dari seberapa yang kita bawa. Tapi saudara, ada juga kadar, ada ukuran yang lain yang seharusnya menjadi standar yang kita akan beri kepada Tuhan. Karena saya percaya jika kita memberikan kepada orang lain yang terbaik untuk ukuran manusia, bagaimana dengan Tuhan? Kita pasti akan memberi yang terbaik. Dan kadar persembahan itu, nilainya saudara, ukurannya, takarannya saudara, itu akan menjadi sesuatu yang terbaik yang akan kita persembahkan bagi King of King, Lord of Lord, Raja di atas segala raja. Saat apa? Saat kita memiliki sikap hati, yaitu rasa pengabdian kepada Tuhan, saudara. Karena itu akan membuat kita bisa melakukan segala sesuatu dan tidak akan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadar dari persembahan jika dibarengi dengan rasa pengabdian, itu akan menjadi nilai yang sangat luar biasa, saudara. Jadi persembahan atau pemberian bukan dilihat dari jumlah, tetapi oleh jumlah pengorbanan yang terlibat di dalamnya. Saudara, kalau kita membahas tentang janda yang miskin, yang saya sudah bahas kemarin, ketika dia hendak membawa persembahan, Yesus itu duduk dan melihat orang-orang yang datang membawa persembahan, saudara. Mungkin saya akan bacakan Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya lah murid-murid. Jadi Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara, jadi janda ini memberi dengan melibatkan rasa sakit, artinya ada nilai pengorbanan, saudara, di situ. Jadi yang diberikan itu, saudara, ada jumlah pengorbanan itu yang terlibat di dalamnya. Jadi jika kita memiliki yang banyak atau limpah, saudara, atau mungkin Alkitab mencatat dikatakan ada orang-orang yang berduit yang membawa persembahan juga. Mereka, Yesus katakan, memberi dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Jadi ada rasa sakit, ada rasa berat, saudara. Sehingga itu yang saya bilang, nilai pemberiannya itu, jumlah pengorbanan itu terlibat di dalam persembahan itu, saudara. Karena apa, saudara? Jadi persembahan yang dari yang melimpah itu tidak meminta pengorbanan, saudara. Dan mungkin orang bertanya, apakah kita harus membawa semua yang kita punya? Karena dikatakan janda ini memberi semua harta yang dia punya, saudara. Di sini bukan berbicara soal semua uang akan kita bawa kepada Tuhan. Semua harta, semua kepunyaan kita akan bawa kepada Tuhan. Tapi soal pengorbanan dan rasa yang kita miliki saat kita memberikan kepada Tuhan. Bahkan, saudara, lebih kepada soal rasa mengabdi kita kepada Tuhan. Rasa berterima kasih yang dalam, saudara. Sehingga ada perbedaan antara kita memberi dari kelimpahan dan itu menjadi seperti sumbangan dengan kurban persembahan. Ada rasa sakit, ada berasanya, ada rasa limpah syukur, ada rasanya, aduh Tuhan, ini yang saya bisa beri kepada Tuhan. Dan mungkin ada orang tertentu yang dia memberi dengan segala kekurangannya, saudara. Dan itu akan merasakan nilai yang tinggi sekali, saudara. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti saudara harus memberi semuanya. Tapi saudara yang tahu kadar mana rasa yang akan kita yang ada terlibat, yaitu pengorbanan di dalam persembahan kita, saudara. Itu yang akan menjadi nilai yang membawa kita memiliki spirit, memiliki hati yang mau mengabdi kepada Tuhan, saudara.
Karena di situ diminta kerelaan, di situ diminta kesediaan, di situ diminta sesuatu rasa tulus yang kita akan beri kepada Tuhan. Tanpa ada udang di balik siomay, tanpa mengharap sesuatu. Jadi benar-benar memberi dengan tulus, saudara. Dan itu yang dikatakan firman Tuhan. Karena ketika kita berbicara soal pengabdian, yang mungkin dalam pengabdian ini lebih berbicara soal penyediaan diri kita. Setelah yang pertama tentang persembahan, tapi soal penyediaan diri kita yang mau berkorban. Seperti janda tadi, dia ada rasa pengorbanan yang dia libatkan dalam persembahannya. Dan itu tidak pernah terjadi ketika tidak ada kerelaan, tidak ada pengabdian. Nggak mungkin terjadi, saudara. Nggak mungkin tiba-tiba seorang janda yang pas-pasan dia berani memberi. Pasti ada sikap hati yang telah dibangun yang cukup lama, sehingga dia sudah tahu bagaimana cara dia menghormati Tuhannya, cara dia menghormati Allah, sehingga dia mendatang ke bait Allah dengan membawa sesuatu yang bernilai, saudara. Tidak mungkin saudara bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, kalau tidak ada dasar kerelaan atau ada pengertian yang benar bahwa saya memberi ini untuk Tuhan. Saya menyediakan waktu saya ini untuk Tuhan. Saya melayani ini untuk Tuhan. Saya berkorban ini untuk Tuhan. Jika kita tidak melibatkan pengorbanan, tidak akan ada rasa pengabdian yang akan timbul, yang akan dihasilkan dari kehidupan kita. Jadi sikap hati itu menghasilkan sesuatu yang kita bawa menjadi bernilai. Kadarnya menjadi kadar pengabdian, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata seperti ini. Daud berkata, kita buka dalam firman Tuhan. Daud berkata seperti ini dalam Mazmur 51 ayat ke-14 sampai ke-15. Bangkitkanlah kepadaku kegirangan, karena selamat atau sukacita yang dari Tuhan. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ayat selanjutnya, maka aku akan mengajarkan jalan-jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berbalik, orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara, Daud saja berkata, bangkitkanlah. Artinya saudara, Anda dan saya perlu revival, perlu ada breakthrough, perlu ada dibangun selalu, saudara. Kadang ketika kita sudah terlalu lama melayani, terlalu lama mengikut Tuhan, terlalu biasa melihat mujizat, terlalu biasa datang ke ibadah, beribadah, datang ke gereja, terlalu sudah sama, saudara. Jadi kadang tidak ada rasa, dan pengabdian itu kadarnya bisa berkurang, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Sementara dalam waktu yang sama Anda sedang mengikut Tuhan, Anda sedang melayani Tuhan, Anda sedang terlibat dalam pekerjaan Allah. Ketika kehilangan kerelaan, ketika kehilangan kegirangan, segala sesuatu yang kita lakukan, pemberian apapun, pelayanan apapun, pekerjaan yang mulia apapun yang kita katakan untuk Tuhan, itu akan menjadi berat dan tidak ada nilai di mata Tuhan, saudara. Sebab itu Daud tahu, dia katakan kembalikan kepadaku, bangkitkan, saudara. Jadi di-charge kembali kegirangan. Kegirangan itu apa? Sukacita yang luar biasa. Contoh, saudara, kalau pertama ada orang mengikut Tuhan, dia menerima Yesus, dia lahir baru, dibaptis, dan dia berapi-api, ya kata orang bilang tuh kayak kasih mula-mula, saudara. Dan itu saudara akan mau pelayanan kemana aja, mau lakukan apa aja. Baca Alkitab itu bisa berulang-ulang, berdoa bisa ulang-ulang. Dan saudara mau lakukan apa aja, itu saudara kayaknya udah gak ada yang bisa menghalangi. Saudara bisa lakukan apa saja dengan tantangan seberat apapun, saudara akan maju. Itu karena kita mengalami kegirangan, kebangkitan yang luar biasa. Nah, ketika kita kehilangan itu, bahaya, saudara. Semua yang kita lakukan akan terasa berat. Contoh soal ketika ada orang yang dia bekerja, tapi pekerjaan yang dia geluti itu merupakan passion, merupakan hobinya, itu akan menjadi sangat ringan. Karena sambil dia bekerja, sambil dia menikmati, sambil dia asik, saudara. Sehingga seberat apapun dia akan melakukannya itu. Itu orang yang punya pekerjaan tapi sambil dia hobi, saudara. Dia akan merasakan sukacita yang luar biasa, saudara. Dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan Tuhan, dalam pemberian kita, dalam persembahan kita. Ketika sudah kehilangan kegirangan, kita akan selamat yang daripada Tuhan. Saudara, akan menjadi berat apapun itu, saudara. Saudara akan bisa bayangkan pada zaman dulu mungkin yang awal-awal kita ikut Tuhan, aduh mau seberat apapun, saudara. Kita gak pernah hitung-hitungan, tapi ketika sudah ada di zona nyaman,
segala sesuatu sudah enak, saudara, kita tidak akan mau lagi masuk ke zona ada pengorbanan, ada pengabdian, sehingga akan terkikis dengan sendirinya, dan itu sangat berbahaya. Saudara akan burn out, kita akan burn out artinya energi kita habis, lelah, saudara. Sehingga apa? Kita gampang mengalami drop, gampang mengalami down, gampang mengalami kehilangan arah, dan gampang sekali untuk meninggalkan Tuhan dan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Saudara, karena apa? Sudah kehilangan kegirangan, sudah kehilangan sukacita. Tuhan kau baik banget, Tuhan kau luar biasa. Saudara, kita boleh evaluasi diri kita sendiri. Ada di antara saudara yang dulu waktu berdoa, aduh berlutut mah gak berhenti, wajah sampai di lantai. Tapi setahun berjalan, 2 tahun berjalan, 10 tahun berjalan, saudara berdoa kadang mau tidur, mau makan, sudah gak ada gregetannya sama sekali, saudara. Saudara sedang kehilangan pengabdian, kehilangan kegirangan, kehilangan kerelaan, dan saudara perlu dibangkitkan. Bahkan dia katakan seperti ini, saudara, lengkapilah aku dengan roh yang rela. Itu yang membawa saudara sampai ke taraf pengabdian. Orang yang rela, orang yang mau menyediakan diri, orang yang mau memberikan pemberian diri sepenuhnya secara pribadi tanpa paksaan. Saudara, itu menjadi salah satu standar ukuran saudara akan hidup di dalam pengabdian kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Orang yang mengabdi itu tidak akan pernah hitung-hitungan. Dan itu dibutuhkan apa? Penyediaan diri. Kesediaan kita, available. Kita tersedia untuk Tuhan. Firman Allah berkata seperti ini, saudara. Jadi ketika ada kerelaan, seperti Daud katakan tadi, maka yang kedua akan ada dibawa, akan ada menghasilkan dalam hidup kita spirit atau kehidupan atau kesediaan untuk mau berkorban. Dan ketika kita mau, karena kita rela, kita mau berkorban apa aja mau. Dan ketika kita mau berkorban, itu akan membawa kita kepada step yang saya katakan tadi, pengabdian kepada Raja di atas segala raja. Pelayanan itu, saudara, adalah kehormatan. Dikatakan, ada satu statement berkata, melayanimu adalah kehormatan bagiku. Jadi saudara, melayani itu luas sekali, saudara. Ada orang yang diberi kesempatan melayani dalam satu gereja, dalam setiap komunitas, saudara. Karena sesungguhnya Tuhan bisa saja langsung membuat orang-orang bertobat. Tapi Tuhan masih memberikan privilege, kesempatan, kehormatan kepada kita untuk terlibat menjadi rekan segereja dalam pelayanan, saudara. Dan bukan karena kita baik, tapi karena memang kesempatan anugerah itu diberikan kepada setiap kita. Dan saudara yang pernah berkata kepada Tuhan, yes Lord, here I am Lord, send me for your glory. Aku mau melayani Engkau. Saudara, itu keputusan kita, bukan paksaan. Sehingga ketika kita mulai melayani Tuhan dan mulai maju, saudara, tantangan di depan, masalah di depan, apa yang kita perlu lakukan? Ingat, perlu ada kerelaan dan perlu ada pengorbanan. Sehingga apa, saudara? Kita contohnya, masalah datang, tantangan datang, saudara, tidak akan membuat kita undur. Karena kita sudah say yes kepada Tuhan. Kita sudah pernah berkata, yes Lord. Dan itu yang akan membuat kita terbakar lagi. Tantangan ada, maju lagi. Itu yang membuat, saudara. Dan tidak akan pernah ada pengabdian tanpa kerelaan dan rasa keinginan dan kesediaan diri untuk berkorban. Ada banyak orang yang dipakai Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara lihat, cek kehidupannya, mereka pernah membayar harga, mereka pernah ada momen-momen yang sulit, proses-proses yang besar. Sehingga jangan pernah lihat orang di atas panggung at the stage. Karena saudara, mereka bukan kejadian tiba-tiba, mereka mengalami proses, mereka mengalami penderitaan, kesengsaraan, mereka mengalami berbeda-beda proses. Tapi banyak kali kalau saya dengar dari orang itu prosesnya berat. Bukan berarti Anda dan yang melayani Tuhan harus diproses berat dulu, enggak juga. Tapi saudara, bukankah kita dipersiapkan Tuhan lewat proses demi proses, sehingga kadar kerelaan kita ditambahkan, kadar pengorbanan kita jadi lebih legowo, lebih longgar, lebih bisa gitu, saudara. Jadi lebih, ya udahlah Tuhan, pokoknya apapun saya maju, sehingga kita akan memulai mengalami dan memiliki rasa pengabdian kepada Tuhan, saudara. Dan iya, Tuhan tidak pernah menilai pekerjaan atau pelayanan kita itu berdasarkan ukuran, pengaruh, atau keberhasilan, tapi berdasarkan kadar pengabdian, pengorbanan
iman dan kasih terlibat di dalam pemberian atau dalam persembahan. Sebab itu kadar persembahan yang saya katakan dalam hal ini yaitu tentang pengabdian, saudara. Itu yang akan menjadi harum di hadapan Tuhan. Mengabdi itu adalah perjalanan seumur hidup. Mengabdi itu kata endingnya itu tidak bisa dipisahkan dari kesetiaan. Tidak ada orang yang mengabdi dan dia tidak setia. Hanya orang yang setia yang akan mengabdi. Jadi katakan kadar persembahan itu yang dimana nilainya salah satunya itu pengabdian. Itu diperlukan kerelaan, diperlukan mau berkorban, kesediaan. Dan kemudian kita akan memiliki hati yang mau mengabdi, saudara. Dan pasti itu akan yang satu dihasilkan yaitu kesetiaan yang akan membawa kita menjadi pengabdian kita sempurna, utuh dan tetap, saudara. Ada orang yang dia luar biasa dipakai Tuhan, dahsyat, tapi at the end sudah gak kedengaran lagi, saudara. Sudah kehilangan kasih mula-mula, sudah tidak ingin lagi untuk melayani, sudah tidak ingin lagi untuk terlibat dalam pelayanan atau sesuatu yang dalam pekerjaan Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Ini yang saya ingin bahas pada yang keduanya. Yang pertama tadi, saudara, dikatakan kadar dari persembahan yaitu pengabdian. Dan yang kedua, di situ dikatakan kesediaan diri kita di hadapan Tuhan. Yang saya katakan ini kadar pemberian kita yaitu dalam penyediaan diri kita. Kalau tadi kerelaan membawa kita mau berkorban, kita setia dan kita mulai menjadi pribadi yang memiliki rasa pengabdian kepada Tuhan. Kalau pada zaman dulu budak-budak, saudara, itu mereka dikatakan kehilangan hak hidup, dicabut, saudara. Bahkan dikatakan mau dikerjain apapun oleh majikannya itu sudah tidak ada hak sama sekali. Dan pada zaman dulu makanya Yesus selalu menyamakan kehidupan orang yang mengabdi itu seperti budak yang mengabdi kepada majikannya. Sudahkah kita menjadi hamba, doulos, yaitu budak, di mana kita tidak ada hak apapun selain hanya kerinduan untuk menyukakan Tuhan. Yang bisa menjawab itu saudara dan saya secara pribadi. Dan kedua, saudara, dikatakan kadar pemberian atau persembahan kita dari penyediaan diri kita kepada Tuhan. Dikatakan kadar penyediaan diri kita kepada Tuhan, itu yang Tuhan inginkan yaitu harus utuh, tidak bisa setengah-setengah. Ada seorang kaya dalam firman Tuhan, kita baca bersama dalam Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau berkata kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga," saudara. Anak muda ini sudah berkata bagaimana caranya Tuhan yang baik, guru yang baik, supaya aku bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Yesus katakan hukum-hukum Allah. Dan dia katakan semuanya sudah selesai dia lakukan. Tapi ternyata Yesus katakan, ya udah kalau kamu sudah, jual hartamu dan kamu bagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat anak muda yang kaya ini dia menjadi sedih. Dan dia tidak mengikuti apa yang Yesus minta dan dia kembali karena terlalu banyak hartanya. Harta di sini bukan soal tentang uang yang dia punya, kekayaan yang dia punya. Tapi harta di sini lebih saya membagikan bahwa karena kehidupannya, harga dirinya itu diukur dari apa yang dia punya, saudara. Karena orang kalau kehilangan harta,
Harga dirinya tergantung dari seberapa yang dia punya. Sehingga ketika dia menjadi sederhana atau mungkin tidak kaya lagi, saudara, itu akan berpengaruh kepada harga dirinya. Sehingga dia tidak bisa mempersembahkan hidup total kepada Tuhan. Saudara, karena semua tergantung harga diri. Jadi dengan kata lain, bahwa dia sudah mengikut Tuhan, tapi kadang yang menjadi masalah, saudara, yaitu kita masih mempertahankan harga diri kita. Ada banyak kita mungkin atau orang-orang yang mengikut Tuhan di pertengahan jalan, masalahnya, gagalnya, problemnya banyak karena kena di harga diri, benar kan? Saudara, kita cinta Tuhan, kita on fire, sudah mengabdi, tapi kadang-kadang masih yang belum bisa kita kalahkan, yaitu mematikan keinginan diri kita sendiri atau mati untuk diri kita sendiri. Karena yang paling sulit untuk mengalahkan yaitu ego kita, diri kita sendiri, saudara. Kadang kita berpikir bahwa ketika kita sudah setia mengikut Tuhan, kita pikir sudah sempurna, tapi Tuhan mau utuh seluruh kehidupan kita dipersembahkan bagi Tuhan. Jangan ada yang tersisa sama sekali, saudara. Dan anak muda yang kaya ini, dia menjadi sedih karena dia katakan, saudara, dia tidak bisa menjual hartanya dan dia berikan kepada orang miskin dan mengikut Yesus, saudara. Dia menjadi sedih karena dia masih kepemilikannya begitu kuat. Sehingga dia tidak mau untuk menyediakan diri utuh kepada Yesus, saudara. Ketika kita mengalami susah, dari yang ada harta, harga diri kita kena. Ketika saudara gagal, harga diri juga kena. Ketika saudara dikecewakan, harga diri juga main di dalamnya. Ketika saudara mungkin mengalami proses demi proses, dihina, dikecewakan, difitnah, atau dikhianati, semuanya kena ke harga diri, saudara. Sehingga akan sulit kita mengikut Tuhan. Ketika tidak ada totalitas, tidak ada yang tersisa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Artinya ketika tidak ada lagi yang orang bisa lihat kepada kita, karena orang muda ini kaya. Jadi itu menuntut orang harus menghormati dia. Menuntut orang ini harus look up ke dia, saudara. Tapi ketika kita mau merendahkan diri, menyediakan diri, dan masuk ke dalam pemberian diri seutuhnya kepada Tuhan, dia katakan, jika engkau ingin sempurna, apa yang kita lakukan, saudara? Mulai kita ingat bahwa Yesus sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Sehingga harga diri kita tidak tergantung dengan apa kata orang. Tidak tergantung seberapa uang Anda punya. Tidak tergantung berapa harta yang Anda punya. Tidak tergantung dengan gagalkah kita hari ini. Tidak tergantung dengan engkau dikhianati orang dan kemudian harga diri kita tergantung di situ. Karena Yesus sudah menebus kita dengan harganya yang mahal di atas kayu salib. Sehingga apapun yang terjadi dalam seluruh hidup kita, dia mau utuh kita persembahkan kepada Tuhan seluruh hidupnya. Andai kata harga diri kita nggak ada sama sekali, kita harus ingat dengan baik bahwa dia telah membeli kita dan harganya lunas dibayar. Kalau dia membeli kita, seluruh urusan dengan harga diri ini bukan menjadi bagian kita, tapi sudah menjadi tanggung jawab Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Seluruh kehidupan kita, saudara. Seluruh harga diri kita, kita mesti percaya bahwa dia telah membelinya. Sebab itu bagaimana kita bisa mengabdi, bagaimana kita bisa menyediakan diri kepada Tuhan. Jika kita masih menyimpan, kita masih pegang, oh ini bagian ini nggak bisa. Kenapa? Contohnya, ada banyak orang yang gagal ikut Tuhan, kecewa ikut Tuhan, berhenti di tengah jalan karena yang disentuh itu harga dirinya. Dikecewakan, difitnah, dihina, ataupun mengalami masalah kemudian dari ada jadi sederhana. Tadinya mungkin punya rumah besar, tiba-tiba tinggal ngekos atau jadi sederhana, jadi susah lah, saudara. Kemudian kita mulai berpikir, oh kayaknya orang udah tidak bisa melihat ke saya, saudara. Ada suatu waktu saya ketemu dengan seorang dan dia katakan dia dulu itu orang berada. Jadi kalau datang kepada satu perkumpulan, either datang ke gereja atau kemanapun, itu teman-temannya yang nempel itu banyak. Karena memang dia orang ada, punya jabatan, berjayalah pada saat itu. Tapi ketika dia jadi susah, maaf bicara, dia akhirnya dia bilang belum pernah seumur-umurnya. Akhirnya dia menjadi keluarga yang boleh dikatakan habis semua hartanya.
Dan dia katakan teman-teman mulai meninggalkan, orang-orang juga nggak terlalu lihat, saudara. Karena memang firman Allah berkata, orang kaya banyak temannya. Orang yang sederhana itu nggak terlalu banyak. Tapi saya rindu saudara supaya kekristenan kita harus naik satu level. Siapapun kita, apapun derajat kita, status sosial kita, apapun keadaan kita hari ini, baik secara jabatan, kekayaan, keuangan, atau apapun yang kita punya, mari kita saling menghormati. Setiap pribadi itu mulia, berharga, sama, tidak ada perbedaannya. Sehingga saudara, anak muda ini, anak muda yang kaya ini, dia tidak bisa mengikut Tuhan. Dia sedih. Dan Yesus berkata, betapa sukarnya orang ini mengikut Tuhan. Karena dia orang kaya, karena hartanya banyak, saudara. Hari ini, biarkan seluruh hidup kita. Gantikan seluruh harga diri kita yang mungkin kita pegang itu. Dan biar jadikan bukan yang lain yang orang bisa lihat. Tapi biar Yesus menjadi harta yang terbaik. Dan itu tidak akan bisa dicuri oleh siapapun. Hari ini saudara, mungkin ada di antara saudara yang mengikut Tuhan banyak kali dan engkau kecewa. Karena orang lain dalam melayani, kau kecewa. Di dalam apapun saudara. Dan kemudian engkau mulai berpikir bahwa ya udahlah buat apa juga aku ikut Tuhan. Saudara ingat, kadang kita perlu Tuhan bersihkan. Kadang Tuhan mau menyucikan kita. Sehingga kita harus tahu bahwa harga diri kita ini sudah di tangan Tuhan, saudara. Dia telah membeli kita dengan harga yang lunas dibayar. Jadi kalau misalnya ada orang yang merendahkan saudara, ingat firman Tuhan berkata, orang yang direndahkan, izinkan tangan Tuhan itu meninggikan. Jadi kalau Anda direndahkan, siap-siap. Tangan Allah mengangkat tepat pada waktunya. Kapan? Ketika engkau menyerahkan seluruhnya harga diri Anda kepada Tuhan. Ada orang yang berpikir bahwa dia sudah kehilangan semua pengharapan harga dirinya. Sehingga sudah sangat nggak punya harga sama sekali. Kabar baik, Anda berharga, Anda mulia. Karena di atas kayu salib ada pertukaran, saudara. Terjadi pertukaran karena Yesus mati buat setiap kita, saudara. Sehingga tidak ada halangan apapun yang akan membuat kita menyerahkan seutuhnya kehidupan kita untuk mengikut Tuhan. Sebab itu Yesus berkata, ketika kita menyerahkan seluruh hidup kita, saudara tidak akan pernah hitung-hitungan. Saudara tidak akan pernah undur. No turning back. Karena seluruh kehidupan kita, Tuhan yang bertanggung jawab. Tapi yang Tuhan maukah kita menyediakan diri, memberikan seluruhnya kesediaan utuh dan sempurna, saudara. Kalau boleh saya saksikan, saudara, ada banyak orang yang hari ini mungkin berkata bahwa aduh saya nggak punya apa-apa. Ada orang mungkin berkata kalau lihat orang lain dipakai Tuhan luar biasa, oh dia mulai membandingkan dia nggak punya apa-apa. Saudara, Alkitab selalu mencatat orang-orang yang biasa, yang menyediakan diri sepenuhnya diberikan kepada Tuhan dengan mengabdi, merelakan, berkorban, dan sepenuhnya harga diri dan all out kepada Tuhan. Dan mereka orang yang biasa. Esther adalah orang yang dari latar wanita yang latar belakang yatim piatu. Dia tidak ada figur orang tua. Dia hanya dibesarkan oleh pamannya Mordekai. Jadi secara karakter, secara kejiwaan, harga dirinya mungkin tidak utuh. Sudah tercabik-cabik karena tidak ada rasa nyaman, comfort, dan rasa percaya diri. Tapi saudara, itu pun ketika dia menyerahkan diri kepada Allah, Allah membuat keharuman. Dia diberi wangi-wangian sehingga hidupnya boleh menjadi berkat. Gideon adalah orang yang tidak percaya diri. Alkitab mencatat dia dikatakan, hai pahlawan yang gagah perkasa. Tapi Gideon penakut, saudara. Tapi dia diutus oleh Allah untuk pergi membebaskan sebuah bangsa. Dan dia berkata dia nggak mau. Dia orang biasa, dia bukan siapa-siapa. Anda dan saya bukan siapa-siapa. Tapi penyediaan diri kepada Tuhan sepenuhnya. Dalam pengorbanan, kerelaan, pengabdian. Itu menghasilkan kekuatan kuasa yang luar biasa. Saudara-saudara, banyak sekali. Yeremia juga dikatakan bahwa saya biasa saja, saya nggak pintar ngomong. Dan dia masih muda. Tapi Tuhan katakan, aku memilih engkau selagi engkau dalam kandungan ibu. Musa dia katakan, aku nggak bisa ngomong. Dia gagap, dia nggak pintar. Dia katakan, biar aja saudara-saudaranya yang lain. Tapi Tuhan tidak pernah mencari orang dan melihat kemampuan. Dia melihat kesediaan kita, penyediaan diri kita kepada Allah. Sehingga Anda dan saya yang biasa saja, di tangan Allah yang luar biasa. Persembahan yang kita bawa, yaitu hidup kita. Dan menanggalkan harga diri kita, itu akan menjadi kurban yang harum, saudara. Karena itu akan sampai naik ke tahta Allah. Karena hidup kita bukan berbicara Anda dan saya lagi, tapi Kristus yang tergantung di atas kayu salib menebus Anda. Sehingga totalitas, keutuhan hidup kita
kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Di tengah jalan ada badai, ada gelombang, Anda dikecewakan, Anda mengalami kegagalan, Anda mengalami proses mungkin berkali-kali. Ingat, Tuhan sedang memurnikan harga diri kita, sedang memunculkan kebenaran Kristus dalam hidup kita, dan keyakinan, kesadaran bahwa harga diri kita di tangan Tuhan. Ada orang yang meninggalkan Tuhan, bahkan menjual imannya hanya karena harga dirinya. Ada orang yang rela membunuh anaknya, membunuh istrinya, dan melakukan hal-hal kejahatan hanya disentuh harga dirinya. Sebab itu pengorbanan yang harum, kurban yang harum, bukan hanya soal keuangan, bukan hanya soal memberi diri kita, hidup kita, dan menerima Yesus lahir baru, pertemuan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Tapi diperlukan juga kehidupan yang mau rela mengabdi, kehidupan yang mau berkorban, sehingga menjadi kadar nilai persembahan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir saya katakan tadi, yaitu penyediaan diri, yaitu kadar pemberian kita itu tidak setengah, tapi utuh. Saudara, sehingga tidak akan lagi ada orang yang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tidak ada lagi orang yang berhenti melayani karena kepahitan. Tidak ada lagi orang yang meninggalkan panggilan ketika Allah memanggil, saudara. Karena engkau sedang tidak berurusan dengan manusia. Anda dan saya sedang berkata yes kepada Tuhan. Banyak kali dalam hidup saya merasa nggak mampu. Tapi saya selalu tahu bahwa di kaki Tuhan kita menyerahkan diri berulang-ulang, mati setiap hari. Wasmani katakan, aku telah ribuan kali mati untuk diriku sendiri, supaya persembahan hidupku itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena remuknya insan, daging ini remuk, keluar roh, saudara. Jadi ketika kita mati untuk diri sendiri, sehingga yang keluar itu keharuman Kristus. Persembahan kita itu harum. Dan firman Allah berkata, kita tidak sukar untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang mengusik kehidupan kita ketika persembahan yang harum yang Tuhan inginkan kita bawa ke hadapan Tuhan? Apa yang kita pikirkan lewat share firman Tuhan tentang persembahan yang harum? Sudahkah kita, Anda dan saya, mulai evaluasi lagi? Apakah masih ada rasa kegirangan? Apakah masih ada rasa kerelaan untuk melayani, untuk mengikut Tuhan? Atau udah mulai sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit sungut-sungut, saudara? Atau udah mulai, aduh kecewa dikit udah? Atau ketika engkau tidak dijawab doanya, keuangan mungkin semakin merosot dan sepertinya Tuhan jauh. Padahal Tuhan lagi izinkan proses supaya iman kita bertumbuh. Dan ketika saudara tidak dijawab, Anda mulai teror Tuhan. Mulai bilang gak Tuhan-Tuhanan, kecewa dengan Tuhan. Bahkan ada orang yang gak mau melayani lebih dalam, mengikut Tuhan lebih dalam. Karena apa? Takut kecewa. Padahal orang Kristen harus menjadi tentara yang kuat, yang siap untuk berperang tahan banting, saudara. Tidak ada tentara yang hebat, yang dia nggak tahan banting, harus tahan banting, saudara. Dan saya percaya di hadapan Tuhan, keremukan kita lewat kesediaan diri tadi, kerelaan, kesetiaan menghasilkan pengabdian, dan kemudian pemberian yang bernilai sempurna yang Tuhan mau. Dikatakan beri seutuhnya seluruh hidup kita, sehingga akan menjadi sempurna di tangan Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya Anda dengan saya yang tahu berapa kadar yang kita sudah berikan kepada Tuhan. Saudara, hari ini sudahkah kita girang, sukacita melayani Tuhan? Sudahkah kita dengan kerinduan meluap-luap mengikut Tuhan? Sudahkah kita ada kerelaan untuk berjalan bersama dengan Tuhan? Bahkan ketika melewati jalan yang sulit, sudahkah kita ada kerinduan untuk mau berkorban, mau mengabdi kepada Tuhan? Bahkan saudara memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dan melayani dengan kerelaan, dengan sukacita dan pengabdian sebagai korban yang harum di hadapan Tuhan. Sudahkah saudara menyerahkan seluruh hidup kita utuh, harga diri kita di hadapan Tuhan, sehingga perjalanan kita menjadi perjalanan yang luar biasa bersama dengan Kristus. Karena hidupku, kata Paulus, bukannya aku lagi, bukanlah siapa aku lagi, tapi Kristus yang di dalam Anda dan saya. Sehingga apapun boleh terjadi, kesulitan apapun boleh terjadi, Paulus katakan,
Apa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Tidak ada. PenderitaanKah itu? Sakitkah itu? Kelaparankah itu? Kesusahaankah itu? Tidak ada. Kapan? Ketika engkau berkata, yes Lord, ini aku, jadikan hidupku berharga. Aku mau mempersembahkan korban yang terbaik, dan biar itu menjadi harum. Dan aku bawa hidupku dalam kerelaan, kegirangan daripada Tuhan. Dan dalam kesetiaan dan pengabdian seutuh hidup. Tidak ada yang tersisa. Dan saya percaya Anda akan melihat penyertaan Tuhan yang dahsyat, kemuliaan Allah dan rencananya yang luar biasa. Dan Tuhan pakai setiap kita menjadi berkat dan mengenapi panggilan Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur, jadikan kami pribadi-pribadi yang tahu memiliki kadar persembahan, kadar pengabdian, dan kadar kerelaan, serta pengorbanan dan kesetiaan kami di hadapan Tuhan. Sehingga itu menjadi kesatuan persembahan hidup kami yang harum di hadapan Tuhan. Bahkan ampuni kami Tuhan, kadangkala kami gagal pada harga diri. Masalah-masalah yang terjadi urusannya hanya harga diri. Tapi hari ini kami mau seutuhnya hidup kami. Kami tidak akan takut ketika kami dikecewakan, ketika kami dilukai, ketika kami dihianati, ketika harga diri kami tidak dihargai. Kami tidak akan takut oleh apapun karena kami ternyata telah ditebus dengan harga yang mahal di atas bukit Kalvari. Ini kami Tuhan, kami berdoa, jadikan kami pribadi-pribadi pembawa persembahan, pembawa kurban, dan kurban itu harum dan menyukakan hati Tuhan. Hamba berdoa, kami tahu lewat siaran ini kesembuhan sedang mengalir, mujizat sedang terjadi. Bahkan ada banyak setiap kami mulai berubah untuk menjadi pribadi yang mau mempersembahkan kurban yang harum. Kami berhenti mengikut Tuhan karena Engkau memberi, tapi kami mengikut Tuhan karena kami ingin memberi dan kami ingin menjadi berkat. Kami ingin tahu bersyukur kepada Allah yang luar biasa. Kami tidak takut yang lain karena Alkitab mencatat kebajikan, kemurahan mengikuti kami seumur hidup. Kami ucap syukur, kemenangan, sukacita, kekuatan, mujizat, anugerah mengalir saat ini juga demi nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dari berbagai kota, berbagai daerah, bahkan dari negara-negara yang lain yang dengan setia menyaksikan. Dan saudara boleh ikut bersama dalam revival service. Saya percaya dan kami berdoa biar berkat Allah, penyertaan Tuhan, dan semangat luar biasa semakin dahsyat membakar hidup kita. Dan dimanapun Anda berada, jangan pernah menyerah. Kadang-kadang mujizat satu langkah lagi Anda melihat ketika Anda ingin menyerah. Jika Anda ada beban doa permohonan, Anda boleh menyampaikan kepada nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Sekali lagi, thank you for joining us. Thank you sudah memberikan dorongan dan support yang luar biasa untuk revival service. Dan kalau saudara boleh membagikan kepada teman-teman keluarga yang lain, mungkin bisa menjadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi, terima kasih. Kami dari Revival Worship Church mengucapkan maju terus, jangan pernah menyerah. Kebangkitan rohani dimulai dari Anda dan saya. No turning back. Persembahkan hidup, korban yang harum, dan memuliakan Tuhan. God bless you and see you again.